Waktu pimpinan saya mau menyentuh yang kecil-kecil ini. Supaya nanti sampai pada gambaran yang besar itu. Saya mulai dengan apapun kewenangan KPK, Pak. Kewenangan luar biasa. Kalau KPK sendiri rapuh, kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada KPK tidak ada gunanya. Maka saya mulai dengan itu, problem internal KPK. Tadi disinggung oleh yang terhormat, sahabat saya, ex-ketua pimpinan KPK, Saudara Johan Budi. Menurut saya penting sekali pertanyaan ini harus dijawab tuntas. Walaupun ada yang tadi beliau tidak begitu, mungkin agak ewu-pakewu. Saya ingin menegaskan yang menyambung yang tadi terputus oleh beliau. Tolong jelaskan ada apa dengan ketua KPK. Jelaskan itu. Jelaskan. Kepada publik, bukan kepada kami. Kepada publik supaya publik tahu. Ya, betul itu. Jangan didiamkan. Ada apa? Publik tidak tahu ada apa di KPK ini. Ketua KPK-nya menghilang. Masa menghilang begitu saja? Yang kedua, ada anggota pimpinan KPK ya, melapor anggota Dewas. Ya. Ada di sini pimpinan KPK-nya, ada apa itu? Betapa begitu rapuhkah KPK ini kah? Yang dulu ada pimpinan KPK yang dinyatakan melanggar kode etik. Lalu dengan enak saja dia mengundurkan diri loh. Kok begitu? Saya tanya Dewas waktu itu, loh kenapa nggak diproses secara hukum? Dia melakukan pelanggaran etik, juga melakukan tindak pidana korupsi. Kenapa nggak diproses? Ini dua soal ini kalau tidak dijelaskan oleh pimpinan KPK secara terbuka, maka KPK rapuh. Dan kalau dia rapuh, tidak mungkin bisa menjalankan kekuasaan, kewenangan yang luar biasa tadi. Kemudian soal penindakan. Saya mohon maaf tadi saya datang pagi-pagi Bapak. Pak Kedua. Saya yang kedua selain Pak Habibur Rahman. Yang ketiga Bapak Ansah. Saya ditanya oleh Bapak Ansah, tumben Pak BKH ini datang pagi-pagi. Saya ingin karena saya menghargai KPK. Sudah lama tidak ketemu kita. Tetapi begitu saya baca ini, lah, apa ya KPK ini? Yang ditanya penindakan. Apa penindakan yang dilakukan oleh KPK selama ini? Apa? Tunjukkan itu. Kenapa disembunyikan? Sampaikan. Ada berapa TSK? Kasus apa? Yang DPO berapa? Siapa saja? Kenapa kita harus sembunyi? Kenapa kita harus main cilukbah? Salah satu prinsip kerja KPK adalah keterbukaan. Buka. Malah KPK-nya yang ngumpet-ngumpet kasusnya. Jadi ada berapa kasus? Buka. Kasus apa? Siapa TSK-nya? Ada berapa yang masih DPO? Apa alasannya DPO? Apa hambatannya? Sampaikan.
Nah, kita tidak ada gambaran di sini, hanya sampaikan sekian loh. Pak Gufron dulu kan dari DPR dulu. Beliau dulu, saya bilang apa benar teman-teman milih beliau ini jadi pimpinan KPK. Tapi waktu itu teman-teman yakinkan ini bisa, berani. Ya, saya tetap nuduh nagih-nagih itu, Pak. Di bidang apa saja korupsinya, sampaikan itu. Nah, kita buta kita, Pak. Kita tahu, tapi kan enggak. Kita sekarang malah takut kita mau ngomong, jangan-jangan kita salah. Salah nanti dilapor pula ke MKD atau APH lah atau apa gitu. Jadi saya mohon itu nanti buka Pak. Saya tahu pimpinan KPK menunggu kami tanya. Kan tidak mungkin, kan biasa takut menyampaikan lebih dulu. Ya kan? Maka kami tanya. Dan tugas kami adalah bertanya, Pak. Bertanya sedalam-dalamnya, setajam-tajamnya. Dan tugas Bapak menjawab selengkap-lengkapnya. Bila perlu juga menjawab yang tidak kami tanya. Itu lebih bagus lagi. Kemudian yang ketiga, melakukan kewenangan tugas KPK melakukan supervisi, koordinasi. Nah, kami ingin tahu juga ini supervisi yang dilakukan, supervisi penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh APK, APH yang lain, kejaksaan dan kepolisian. Nah, kami ingin dapatkan laporan. Dulu zaman Pak Johan Budi, supervisinya jelas, kasus ini ditangani oleh kejaksaan, oleh kepolisian. Sekian banyak yang laporkan. Nah, ini kok Pak Johan Budi tidak ada lagi ini. Takut mungkin KPK-nya atau apa. Pak pimpinan KPK dilindungi oleh undang-undang, tidak usah takut. Tidak usah takut, nggak dipilih lagi kalau masih mau maju lagi. Nah, kita ingin tahu kasus apa yang disupervisi itu, Pak. Di kejaksaan kasus timah disupervisi nggak oleh KPK? Bahkan supervisi itu maknanya kalau APH yang lain itu menangani korupsi dengan tebang pilih metodenya, KPK masuk. Kalau ada penetapan TSK dalam kasus timah misalnya, yang diskriminatif, ada yang dilindungi, KPK masuk. Itu maksudnya supervisi yang dilakukan oleh KPK. Mengapa ada ketentuan itu dulu ceritanya, Pak? Karena APH, kepolisian dan kejaksaan itu juga takut mungkin ebu pakebu. Masuklah lembaga yang tidak kenal ebu pakebu, yaitu KPK. Itu kasus yang maha besar, Pak, yang ditangani oleh kejaksaan, kasus timah, kasus apa lagi yang lain, Banca? Yang sebelumnya. Bansos. Bansos juga kejaksaan ya. BTS. BTS dan Bansos. Bansos di KPK. Bansos di KPK. Berarti KPK-nya yang jadi masalah kalau Bansos itu. Jadi tolong tegas itu, Pak. Itu maknanya supervisi ini. Nah, di sini mohon maaf saya lihat loh, apa emang di supervisi?
Kemudian yang ketiga, kita ingin tahu juga hal yang dulu biasa kita senang dulu Pak, OTT itu operasi tangkap tangan. Tapi belakangan ini sepi ini. Apakah memang tidak ada? Tidak ada operasi tangkap tangan itu berarti berkurangnya korupsi atau apa? Ya dugaan saya tidak. Luhut Himbo tidak ada. Siapa yang? Luhut. LBP. Ya katanya ada yang apakah ada tekanan? Ada permintaan supaya jangan ada operasi tangkap tangan. Nah, ini cerita lagi Pak. Ini ada saksi Pak Johan Budi.